Iya, iya ABG dan ibu-ibu. Itu tuh sama-sama menyeramkan. Imbang-imbang fansnya K-pop lah. Betul, betul. Mungkin bedanya kalau omelan fans-fans saya, omelan musuh saya nih, nggak ada ayat-ayatnya gitu, nggak ada tuh Pak. Tuh, kamu bacain komen saya juga ya? Datang ke show-nya Pengaduan Rakyat. Tanggal 30 September di Ciputra Artpreneur. Nanti beli tiketnya. Lihat Instagramnya +26 official aja. Di situ ada dijual ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Oke, sekarang kita mau buka email Warga Plus 26 dulu ya. Saya menatap minggu ini, hari ini dengan penuh semangat. Karena lagi berjualan tiket untuk show Plus 26. Saya kerja buat siapa? Buat mereka. Biar mereka pengen punya kendaraan baru. Mau mereka naik haji, semua mau umroh. Yang kerja siapa? Saya. Yang dicaci maki siapa? Saya. Yang ngurus pajak, kena pajak ada namanya di situ siapa? Saya. Ini semua demi siapa? Mereka. Jangan telantarin karyawan. Hah? Ada framing baru lagi. Menelantarkan karyawan. Semua aja saya telantarin. Semua aja saya telantarin. Emang nih, saya buka dulu ya email Warga Plus 26 ya. Warga Plus 26. Passwordnya. Olahraganya kok korupsi. Aduh, maksudnya ini harusnya setengah jam jadi 15 menit. Ya, gitu. Iya. Olahraganya kok korupsi gitu. Olahraga makan gorengan. Benar, itu korupsi itu banyak. Waktu, korupsi dan hal lain gitu. Harus. Saya gemeter, Pak. Kamu gemetar, makanya banyak-banyak olahraga. Oke, ini dari Winda Astuti 6630. Kalau Winda Astuti 73 dong, jangan 6630. Kan Astuti Astrea 73. Winda Astuti 6630. Oke, Raisa kali ya 6630 ya? Iya nggak sih Raisa Twitter apa itu ya? Ada yang angka-angkanya juga kan? Iya. Pak Kadip mau tanya. Kenapa pas bintang tamunya Yola, Pak Kadip kayak lebih haus? Emang bintang tamunya cepat buat haus? Panas banget ya, jadi dehidrasi tingkat tinggi. Warga-wargaku, ini adalah contoh framing, penggiringan opini. Saya bukan haus, saya nggak fokus. Makanya saya minum. Ketika minum, banyak cairan dalam tubuh kita meningkatkan apa? Fokus. Ini kayak tagline brand lain ya? Kosong juga memang. Enggak lah, itu anggapan masyarakat aja. Ini episode yang dibahas masih episode Yola ya? Lain kali nggak usah trending lah ya. Jadi dibahas-bahas. Oh iya. Yang stay low aja gitu, yang biasa-biasa aja gitu. Iya. Emang kalian kalau trending dapat apa sih? Gak dapat apa-apa juga kan? Dapat apa coba? Saya tanya. Dapat postingan Pak di Instagram. Ini mah kesana arahnya ya. Leiden, namanya udah Leiden, kayak universitas di Belanda kalau nggak salah, Universitas Leiden. Itu fakultas hukumnya bagus. Leiden Nur Setiano. Iya. Enggak, ini kenapa ketawanya kayak pada nggak enak ya? Nggak, kenapa sih? Emang ada apa sih Mas Setiano? Iya, nggak ada masalah apa-apa. Leiden Nur Setiano. Langsung katanya. Saya di teman-teman ya. Pak Robis, kok kursi untuk pengaduan jelek begitu? Masa kalah sama kursi laporan RT? Minimal maksimal senggol dong. Itu gue kalau ketemu tuh orang pengen gue sentil bener.
Minimal maksimal all in bos, senggol dong gitu. Wah, gue sanggup dia bikin konten begitu ya, nggak capek apa ya? Minimal maksimal kayak punya Pak Robis lah, minta ke logo kanan atas untuk kenyamanan kesejahteraan bersama. Itu yang ketawa nggak bisa diliatin, kayaknya 10 miliar manusia plus 26 penasaran. Oke, kita bedah dulu ya pengaduannya Leiden ini ya. Pak Robis, kok kursi pengaduan jelek begitu? Jelek dari mananya sih? Hah, ini masih layak kursi? Kursi kan buat orang duduk. Kalau nanti kursinya kayak begini, yang ngadu ngantuk. Males, jadinya pengen santai-santai. Udah cukup begitu kursi pengaduan mah. Masa kalah sama kursi laporan RT? Leiden. Kalau bohong tuh yang bagus. Masa kalah sama kursi laporan RT? Kursi laporan RT bagus karena pakai ruang tamu rumah. Iya kan? Makanya pada bagus. Minta ke logo kanan atas untuk kenyamanan kesejahteraan bersama. Kata siapa? Nyaman bersama. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Sejahtera bersama. Hei! Emang nggak sejahtera apa enggaknya? Sejahtera. Cuman dalam dunia bisnis itu there is no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis percuma-cuma. Hei! Kalau saya minta lagi ke sana nanti dipotong lagi. Ada-ada aja Leiden. Itu yang ketawa nggak bisa diliatin. Jangan. Baru banget resign. Nggak etis kalau langsung diliatin udah langsung kerja. Jadi seolah-olah dulu resign memang karena mau pindah ke sini. Bukan padahal mah. Nanti takut ada penggiringan opini seperti itu. Jadi lebih baik nggak usah. Yang tahu-tahu aja. Banyak kok teman-temannya yang tahu dia di sini. Karena ketawanya udah ketahuan. Kalian nggak usah lah. Kalau udah lihat muka dia juga paling responnya cuma oh. Gitu doang udah paling. Oh, udah gitu nggak ada dampak apa-apa gitu. Kecuali kalian mau ngasih job ke dia. Nah, itu baru nggak apa-apa. Saya kasih lihat di mukanya. Kita baca email selanjutnya lagi ya. Oh, terakhir. Praja Wisnu Alamsyah 305. Keren namanya ya. Gagah ya. Praja Wisnu Alamsyah. Pak Robiz, izin promoin UMKM mertua saya dong. Wow. Menantu yang pandai mengambil hati mertua. Akur ya. Ya itu, ini Praja akur sama mertua. Iya, kenapa? Tahu, Praja akur sama mertuanya. Sensitif banget ya kalau ngomongin mertuanya. Nggak usah ke sana-sana arahnya. Nggak ada urusan saya sama mertuanya si Praja ini. Iya kan? Iya, ini urusan saya dengan Praja. Iya. Pak Robis, izin promoin UMKM mertua saya dong. Kami jualan roti buaya darat. Kami jualan roti buaya darat. Roti buaya darat. Rotinya penuh janji-janji manis. Tapi isinya kosong. Harganya mahal tapi nggak ada nutrisi apa-apa gitu ya. Enggak. Roti buaya darat. Buat roti-roti kecil harga 2.000 bisa. Atau mau buaya yang besar buat kawinan atau sunatan juga bisa. Kami di Soreang, Kabupaten Bandung, Pak. Oh, atuh, paingan ya, Mak. Orang Soreang ya, Mak. Rencangan Batuna Randika Trihasta Jamil. Orang Soreang. Oke. Untuk warga-warga Soreang yang ada di Kabupaten Bandung, kalau sedang ada hajatan, kawinan, kan orang Sunda ya. Emang pakai roti buaya. Itu kan orang Betawi ya. Orang Jakarta kan ya. Praja punten ini mah Praja. Salah market plan kamu. Apa nggak tahu gue. Kalau anak-anak kecil hitanan gitu-gitu mau Betawi mau Sunda juga pakai roti buaya. Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak kayak. Anda kan Enggak. kita kan sama. Enggak dong. Enggak kan ya? Enggak kayaknya. Enggak kan ya? Paling kalau orang Bandung itu sisingaan, diarak gitu kan. Bener. Terus pun pas udah nyampe di rumahnya, pas makan sambal goreng kentang ati, gitu-gitu kan ya kan? Iya kan? Ayam suwi, ayam bakakak ayam. Sama sop. Sama sop gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah.
Ini buat warga-warga Soreang ada roti buaya darat. Ini dia juga ada roti kecil-kecil harga 2.000 atau buaya yang besar buat kawinan atau sunatan juga bisa. Oh tuh nama jualannya roti buaya darat di Soreang. Praja Wisnu Alamsyah. Makan roti buaya darat gimana, Pak? Aku chat sama kamu aja kok. Itu sih gimana, Pak? Roti buaya darat. Aku gini cuma sama kamu aja kok. Iya. Kamu janji ya, jangan gini sama orang lain. Bisa diambil kesimpulan sebenarnya orang-orang yang putus sama pacar bukan galau karena galau karena takut apa yang dia rasakan dirasakan orang lain. Oh iya. Jadi kayak, terima gue nih gitu. Ntar dia gini juga sama dia nih, jalan-jalan juga apa juga gitu. Ada-ada aja lah anak zaman now. Ini udah UMKM terakhir ya? Tuh ada yang ngadu tuh. Nomor antrian 1, 3, 0. Mohon ke counter 1. Siang Pak. Siang. Ya, halo. Mas. Ya, boleh agak geseran dikit. Oke. Ada kamera saya, Mas. Oh iya, sorry, Nanti maaf, saya nggak maaf. kelihatan jeleknya. Iya. Woi. Benar, ya. Ini Ah, saya sering lihat banget nih. makanya Pak, saya di samping kan, saya dengar Bapak ternyata posisi lagi dihujat nih sekarang nih. Bapak ngundang saya, kan lagi dihujat juga saya. Musuh kita kopi darat di kolom komentar nih Bapak urusannya. Kopi darat di kolom Iya. komen. Nggak apa-apa, gabungin aja. Iya. Bagus, naikin engagement. Apalagi tadi kan katanya musuh Bapak mami-mami kan. Iya. Menurut saya ABG. Takutnya anak ketemu orang tua lagi nge-head bareng kan. Gimana Pak gitu. Rupanya di ruang Mama tamu SJW. Iya. sama-sama lagi sibuk main handphone. Dek ngapain? Ini mah lagi mau ngebully Oza di kolom komen. Oh, Mama juga? Mama siapa? Boris Bokir. Iya Pak. Kalau Mama SJW juga selama ini gitu kan jadi canggung Pak, takutnya Dari di rumah. Canggung. Iya. Oke. Wih, Masnya saya sering lihat Masnya Iya. Pacarnya. Iya. selebgram. Yang mana? Pacarnya selebgram. Yang mana sih Pak? Anya Geraldine. Bukan. Itu kakak saya, Pak. Oh, itu kakaknya. Maaf, Iya. soalnya mirip-mirip loh. Itu juga udah kandas juga, Pak. Oh, Itu udah mah kandas juga. Iya. Bajunya keren banget, Mas. Iya dong, Pak. Saya pernah inget nih sama produk ini nih. Pernah inget saya sama produk. Sesuatu ya. Oh, pernah inget saya sama produk ini. Iya, nih. bener. Dibawa ke Labuan Bajo. Iya, Iya. betul. Masa sih denger-denger udah dibawa ke luar negeri terus ya? Saya waktu itu ke Amerika saya sama produk ini. Ke Amerika. Iya. BA juga? Saya sebenarnya nggak BA ya. Ini kayak ya ucapan terima kasih aja lah, Pak. Oh iya, nggak BA tapi dikasih kerjaan terus. Lumayan lah. Iya, jadi mau nggak mau ada utang budi. Dan saya nyaman pakai brand ini juga. Nyaman, ya. Jadi istilahnya kontraknya nggak BA tapi scope of work-nya BA ya? Ya. Ada aja emang orang berbisnis mah ya. Teknik-teknik berbisnis ada aja ya. Iya. Betul, Oke, betul. saya data dulu sebelumnya Oke, ya. ya. Nama saya Oza Rangkuti. Oza Ya. Rangkuti. Oke, pekerjaan? Nah, pekerjaan saya itu bisa dibilang Gen Z entusias lah, Pak. Saya ini pakarnya di urusan Gen Z. Saya entusias dengan hal-hal mereka. Gen gitu. Z Entusias. antusias. Oh, kayak ini ya, kayak apa? Kayak motorcycle entusias Kan ada gitu, tuh, penggemar iya. motor gitu. Benar. Kalau ini Gen Z Spesifik di Gen Z kalau entusias. saya. Oke. Emang kalau boleh tahu sebelumnya kelahiran berapa? Saya sih 91. 91. Oh, belum masuk Gen. Makanya Milenial ya? Milenial. Milenial. Makanya saya sukanya memperhatikan aja nih. Memperhatikan kelakuan si adik-adik. Si adik-adik ini Oke. gitu. Menyenangkan juga bukan? Menyenangkan nggak pekerjaan? Depresi sih saya, Pak. Gitu kan. Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Kalau boleh tahu pengaduannya apa, Mas? Nah, ini sebenarnya bukan jadi gini ya. Saya kan selain Gen Z ya, saya ini kan mewakili Jaksel juga gitu. Di negara tetangga tuh ya Jaksel. Iya, di negara tetangga, ya. Sering di sini tuh sering dibahas. Nah, Jaksel. Kita ini kan suka berolahraga nih Pak Robis nih, ya kan? Oke, Kita berolahraga ya Kita kan. suka jogging gitu. Maksudnya itulah bedanya Jaksel dengan Jaktim ya. Jaksel identik dengan jogging. Kalau Jaktim? identik dengan jigong gitu. Anda nih seneng banget perpecahan ya. Nah,
kita tuh jogging di sebuah stadion, Pak. Kita ini kaum saya. Oke. Nah, Kaum saya yang sampai kalau lari-lari itu difoto-fotoin ya, ada fotografernya ya. Oke. Mau lari tapi disiapin DSLR-nya gitu kalau kaum saya. Oke. Nah, di stadion. Di stadion kita jogging selama ini ya damai-damai aja, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa. Dan kita memang kalau jogging itu kan spesifik di daerah Senayan kan. Karena lari di stadion terus belok ini check-in Hotel Mulia, biasanya begitu. Wah. Karena kan dekat, Pak. Izinnya lari, tahu-tahu ke Mulia. Iya. Bisa sih kalau duitnya pas-pasan Mulia lah. Kalau uangnya banyak Fairmont bisa. Iya. Nah, tapi yang saya keluhkan nih gini, Pak. Tadi kita tuh jogging biasa-biasa aja. Ya. Nah, akhir-akhir ini stadionnya tuh dipakai untuk acara apa sih juga nggak ngerti ya. Tapi jadi sering banyak yang keu gitu. FWB saya ini kena catcalling nih sekarang. FWB kamu kena catcalling. Kena catcalling. Saya kan gimana, jadi mood dia jadi hancur. Saya aja ke Mulia jadi susah kan. Iya, jadi bete ya. Iya, jadi... Mood dia pagi-pagi hari Minggu itu, Sunday morning itu jadi terganggu. Iya, jadi terganggu. Sayanya yang kena akibatnya gara-gara QQ ini. Dan dia bilang kan, ini nggak mungkin anak Jaksel sih bilang. Q terakhir di Jaksel tuh 2014 lah, habis itu udah nggak ada lagi. Iya, maksud saya kan gini. Satu itu adanya di stadion. Stadion yang mana isinya ketika Sunday morning tuh orang-orang memang well educated yang pasti. Sudah sangat baik diinfokan mengenai catcalling dan nggak mungkin melakukannya. Betul. Nah, tapi ini kemarin-kemarin. Nah itu, jadi ada acara-acara, saya nggak tahu apa ya, pokoknya ada acara sesuatu yang bikin orang yang jarang kesana jadi kesana gitu. Nah, diduga mereka lah yang catcalling. Diduga ketika lagi ada acara keramaian itu yang datang-datang pakai bus. Karena kan gini, Pak ya. FWB saya tadi nih. Mereka kan jogging pakai hot pants kan. Nah, ya pakai celana olahraga. Celana lari. Sesuai tempatnya kan. Betul. Nah, mungkin orang-orang yang tadi pakai bus itu masih kaget ngelihat paha dan betis yang nggak ada bekas luka knalpotnya gitu. Mereka masih belum siap ya? Belum siap. Jadi ngelihat pakai celana lari yang tengahnya ngebelah. Belum siap. Kalau nggak pakai legging yang press banget, yang press body lagi lari, mereka, wih apa nih gitu? Iya, kaget kan. Itulah yang saya keluhkan. Catcalling. Ada thread-nya di Twitter. Treatnya ada beberapa kayaknya. Ada treatnya, ada yang speak up juga gitu. Soalnya kan Anda kan sampai tahu. Berarti barometer itu berarti sudah sampai di Anda. Berarti itu ramai diperbincangkan. Lalu apa yang dilakukan oleh pelari-pelari ini? Nah, makin kenceng larinya apa? Dari jogging jadi sprint. Ya, jadi memang banyak yang mungkin ya melapor ke pihak yang berwajib juga gitu. Ini pihak yang berwajib bukan kepolisian kalau di saya, Pak. Apa? Jeffrey Nicole gitu. Tapi direspon. Buat ditantang. Siapa itu gitu. Siapa yang catcalling lo gitu. Jeff. Respect. Oh gitu. Jadi mereka ini belum siap melihat cewek cakep putih berolahraga dengan menggunakan pakaian olahraga yang semestinya. Iya, dan tanpa luka knalpot. Sebenarnya di situnya yang mereka kaget. Luka knalpot di betis ya? Di betis. Nah, mereka kaget. Dipikir cenderung di betis tengah loh, tapi biasanya. Betis tengah bagian belakang. Iya. Kalau kita anak-anak milenial itu biasanya di betis, tapi bagian samping dalam. Bener, samping dalam. Karena bekas kena dibonceng pakai ban sepeda. Iya. Di belakang, di jalur belakang tuh kan, kenanya betis tengah kita biasanya. Iya, gitu. Oh gitu, mereka masih kaget ya ngelihat betis tanpa luka. Mereka masih kaget. Nah, kan kasihan sih tadi tuh kaum saya ini yang lari. Tapi rata-rata cewek yang di catcalling, cowok nggak? Cowok enggak ya, karena belum sampai ke sana kayaknya kaum. Kan lari juga, cowok banyak yang larinya lucu juga tau. Yang larinya pada cantik banyak tau. Banyak memang yang larinya cantik. Nah, mungkin itu kan kalau di kaum saya mah udah biasa aja kayak gitu. Kita open minded kan. Kalau penghuni Senayan Stadion itu pada hari Minggu, penghuni biasanya sudah biasa. Sudah terlatih melihat cewek celana pendek lari tipis terus lari-lari gitu. Udah biasa. Misalkan mohon maaf ini ya, dengan payudara yang lumayan extraordinary terus lari gundal-gandul, penghuni Senayan udah biasa aja. Kalaupun ada mencuri perhatian nggak sampai yang nggak sampai cukup paling kita gitu doang kan kali kan. Iya kan. Kalau nggak pura-pura lari di belakangnya, diikutin lari di belakangnya kan. Kan masih aman selama kita nggak mengganggu langsung orangnya kan. Q itu kan mengganggu banget gitu. Mulai rame kejadian ini. Makanya ini lagi rame nih. Dan kebetulan berbanding lurus dengan acara yang
dilaksanakan pada hari Minggu pagi di stadion Iya, itu. entah kebetulan atau apa kita nggak pernah tahu lah. Iya, Tapi iya, iya. timingnya ya sama gitu. Toh sebelum-sebelumnya tidak ada nih. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Oh. Sampai sekarang ada kalian dan banyak nasi kotak di depan kita semua. Jadi kan orang juga bingung juga, Pak. Oke, jadi siapa nih sebenarnya? Ya, Itulah ya. kita harus cari tahu lah. Saya juga nggak bisa mencari tahu sendiri. Selain itu juga saya sebenarnya kemarin-kemarin pernah main kan ke sana kan. Duh, kalau lagi ada acara tuh macetnya nggak karu-karuan. Iya. Padahal kalau nggak salah di negara tetangga tuh sedang ada operasi patuh apa ya? Operasi patuh ya. Iya kan? iya. Semua ditilang yang tidak memakai helm, boncengan lebih dari 2 orang, melawan arus, menggunakan handphone pada saat berkendara, ya, tidak nggak memakai boleh sabuk juga. pengaman. Saya lihat tuh motor bawa-bawa bendera, Nah, nggak pakai helm, iya. bertiga, Cuman model atribut. atribut aja. Fashion. Ada loh, bola. ada aparatnya di depannya cuman ya gini aja, Iya, kayak yang iya. invisible gitu, gitu, kayak nggak kelihatan gitu. Iya. Bisa betul, satu betul. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Atau yang kedua itu memang baju, kaos, atribut memang itu anti tilang. Ada atribut-atribut yang anti tilang ya. Anti tilang, Benar, siapa benar, tahu benar. anti tilang itu memang jadi Siapa tahu polisi betul. enggan gitu, Iya, enggan. pakai atribut itu lagi gitu. Iya, Ya, soalnya ya, saya ya. lihat tuh karena Mm-mm. dekat situ tuh kalau kita dari arah Sensi, Ya. kan marak tuh terjadi. Mm. Ini muter mau masuk ke Senayan, ini mau lurus ke arah Hotel Mulia. Nah, itu Ada garis tidak putus Betul. itu kan, Itu ya kan? benar, garis benar, tidak benar. putus Iya. itu, itu sering kali terjadi. menjadi jebakan Jebak- untuk ditilang Iya, kan. entah bukan jebakan mungkin maksudnya jadi Maksudnya kesalahan mengecoh. kita untuk ditilang Mengecoh, gitu iya, karena iya, kita iya. tidak aware dengan garis tidak Iya, kita putus tidak itu. aware. Kemarin saya lihat free. Bebas-bebas, lewat-lewat aja gitu. Kaum tersebut bebas-bebas aja. Bebas-bebas ya. aja. Seiring itu bisa berjalan macet banget lagi kayak Iya, gitu-gitu. dengan Kita kan atribut yang mau itu. beraktivitas juga gitu. Mm-mm. Jadi agak-agak terganggu. Jangan di daerah sana lah, tolong tuh kan daerah sakral juga buat kaum saya kan. Betul, acara stadion sepak bola, tapi yang sering iya. bukan acara bola. Iya, makanya. Saya suka heran. Mm-mm. Musik lah, Musik di situ. ada acara baca doa, Iya. ada acara pidato, Mm-mm. lomba pidato. Karena makanya. bilang saya juga Betul lah, tuh, Pak. kayak salah guna gitu, tidak tepat guna sasaran gitu. Tidak tepat guna sasaran. Sama kayak Anda kan, kalau Anda kan anak Jaksel, Iya. brand aparel yang Betul. menempel, wah buat anak Jaksel Yes. masih cocok tepat Masih guna masuk. sasaran. Itu Mm-mm. aduh itu nggak Penyalahgunaan ya Pak ya sebenarnya. penyalahgunaan gitu. Oke, itu tadi mengenai si anak-anak Jaksel ini ya. Yang jogging tadi. Yang jogging, oke, ini akan kita tindak lanjuti secara serius ini Ya, karena ya, akan ya. kita kasih atensi khusus. Atensi khusus ya. Karena tolong, Pak, ya. catcalling ini jangan dibiarkan, karena bermula dari catcalling sebenarnya. Iya. Catcalling, habis itu mulai berani ke tindakan dan gerakan Nah, biasanya. itu yang berbahaya ya kan. Itu yang berbahaya Itu tuh. berbahaya. Kalau dilakukan pembiaran akan semakin terjadi kekerasan seksual, baik itu Iya. verbal maupun non-verbal. Betul. Gitu. Betul. Karena anak-anak Jaksel ini kalau nggak salah udah mulai banyak yang pemberani deh. Udah Ketika mulai di berani. catcalling gitu, ada yang balik nyamperin biasanya. Lumayan ada yang banyak Iya. nyamperin kayak apa lo gitu Iya, kan. sudah mulai common untuk seperti itu Sudah gitu. mulai Betul. common. Tapi memang pas naut sambil HP standby depan muka gini, Pak. Apa lo? Iya, gitu. Gitu. Udah begitu sekarang. Oke, kira selanjutnya ada pengaduan apa lagi, Mas Oza? Nah, saya ada pengaduan gini, Pak ya. Kayak ini sebenarnya dunia digital gitu ya. Dunia saya gini, Pak. digital, Ini oke. intinya ini saya simpel aja gitu kayak untuk apa bikin Instagram kalau nggak posting, Pak? Itu maksud saya. Untuk apa bikin Nah, Instagram? itu kan gunanya untuk memperlihatkan foto-foto yang bagus atau apa gitu kan. Nah, saya ngomong begini aja nih. Nah, saya dihina-hina oleh Gen Z tadi. Padahal saya kan Gen Z entusias gitu. Saya sayang sama mereka padahal. Alasan mereka menghina kamu balik marah apa? Saya memang suruh mereka mati sih waktu itu, Pak. Tapi memang saya kan maksudnya saya waktu itu. Oke, di saya situ waktu itu ada unsur ada unsur apa ya? kesalahannya. Verbal abuse Iya, namanya. ada. Oke. Nah, tapi ini gini. Walaupun Anda berusaha mengelak di Twitter ya. Itu bukan mengelak, Pak. Itu bukan mengelak itu. Cuman kayaknya pas lihat tangkisannya tidak cukup rapi nih. Jadi memang saya akuin ya, waktu saya datang ke tempat itu, saya dalam posisi habis pengaruh alkohol juga gitu. Nggak masalah. Iya, jadi saya habis minum-minum gitu, tiba-tiba Daripada pengaruh ajaran kebencian dan lain-lain, itu lebih oke, bahaya. Iya. Iya kan? Masih mending di bawah pengaruh alkohol. Lebih baik mabuk alkohol dibandingkan mabuk Yang lain lah. Iya. Daripada mabok yang lain lah. Iya. Jadi saya memang akuin saya nggak fokus di situ tuh. Maksudnya saya bukan nggak fokus, saya mungkin nggak berpikir dengan jelas lah. Ditanya kan, gimana followers 0? Menurut saya juga kaget kenapa itu pertanyaannya gitu. Setahu gue mereka ini media musik gitu, setahu saya dulu ya.
Maksudnya media legend lah yang nanya saya. Bukan followers 0 kali, posting 0. Posting nol. Terus saya bilang kayak, ya mati aja sih kan itu so eksklusif buat saya gitu. Nah, saya diserang oleh SJW posting 0 gitu. Poin mereka apa menyerangnya? Poin mereka kayak, Bang, ini salah satu poin ya. Kita tuh bukan so eksklusif gitu. Kita bingung aja mau ngeposting apa gitu. Nah, lu ngeposting bingung ngerangkai head comment kok bisa gitu. Itu kan lebih susah. Lebih susah, panjang ngetik. Iya, ini susah. Posting mah tinggal pilih foto, klik posting. Udah gitu aja, ya kan? Itu salah satunya. Dia bilang kita mau posting apa bingung. Bukan so eksklusif. Ngapain main Instagram? Kalau postingannya 0 gitu kan. Ngapain main Instagram? Gitu. Kalau mau banyak kata-kata ya main Twitter, main thread. Main thread, betul. Bener, gitu. Tapi kan banyak juga anak-anak zaman now yang di archive semua kan. Archive ya. Benar-benar archive. Dan dia kadang postingan banyak, tiba-tiba galau di archive semua. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah postingan. Memang nggak masalah postingan. Nggak masalah, terserah. Cuman isi-isinya rata-ratanya ya. Yang postingan 0 isinya following 1000, betul. Followers 23. Iya, betul. Postingan 0, terus dilihat kerjaannya posting head comment itu. Sebenarnya pikiran saya ke sana juga pada waktu itu. Kayak biasanya SJW tuh pasti yang postingan 0 dan rata-rata mereka sebenarnya kan punya akun lain Pak yang sebenarnya. Iya, kayak begitu. Dari satu handphone tuh dia bisa login 3 sampai 5 akun. Iya, alter itu semua. Dalam satu sosmed. Belum bicara sosmed lain. Iya, jadi mereka sudah punya email tertentu. Yang banyak. Iya, ini buat head comment, yang ini buat nge-like cewek, yang ini buat nge-like cowok gitu. Ini buat shit posting gitu, posting-postingan nggak jelas gitu. Yang tidak mereka sadari adalah kalau sudah head comment, mau 5 akun, 6 akun pun kan bisa dicari. Bisa dicari sebetulnya ya. Bisa dicari, bisa dicek posisi mereka di mana. Betul. Bisa dicek rumah mereka di mana. Bisa dicek rumah mereka di mana. Nanti kalau udah didatengin kan nangis. Iya. Bilang iya. itu cuma iseng doang. Benar. Gitu, benar. nggak sengaja, minta maaf, ujung-ujungnya foto bareng. Iya, begitu lagi. Atau enggak, kayak teman saya kan, head comment di transfer 500.000 langsung dipuji-puji kemarin. Itu, aduh itu gimana ya? Iya, emang nggak tahu malu itu gitu. Makanya Pak. Si followersnya bukan teman kita itu, bukan teman kita mah brilian idenya. Iya, brilian banget idenya gitu. Jadi maki-maki terus tiba-tiba ditransfer duit. Ditransfer duit. Saya pernah dengar seniornya teman kita atau senior kita Panji Pragiwaksono, Hiduplah Indonesia Maya, maki-maki terus nggak ditransfer, nggak diapa kan. Terus setelahnya chat lagi, minjem duit boleh nggak? Kan maksudnya sebelumnya lu tuh habis maki-maki gitu. Iya. Kamu itu sebelum habis memaki-maki dia. Benar. Terus tiba-tiba dengan entengnya mau minjem duit. Iya. Kayak, lu dasar lu. Tapi gue habis nabrak nih, men. Ibaratnya kan begitu, Pak ya. Kok gitu. Itu menjadi wajar sekarang gitu. Dan memang juga kalau milenial keuntungannya mungkin pernah hidup di zaman sebelum internet. Dan di zaman internet. Makanya mereka mungkin ada sebagian besar adabnya yang dibawa dunia tanpa internet itu diterapkan juga ketika bermain internet. Jadi tidak melulu sembarangan komen ke orang. Karena kan kalau kala itu sebelum ada internet nggak mungkin kita main ke lapak orang, ke tongkrongan orang. Alah garing lu. Iya, nggak lucu lu. Iya. Lu. Ditampolin sama satu tongkrongan. Iya. Kalau sekarang karena mereka nggak nongkrong beneran, jadi dipikir itu normal ya? Jadi normal-normal aja ngegoblok-goblokin orang, ngapa-apain orang di kolom komentar. Kalau yang milenial kan masih sungkan lah untuk memaki orang gitu. Masih ada perasaan gak enak lah. Iya, seenggaknya gitu DM aja lah kalau mau memaki gitu, jangan di kolom komentar. Nah mungkin kalau Gen Z ini kan hidupnya, dia tidak tahu bagaimana hidup tanpa internet. Ya itulah. Kayaknya ya. Mereka tidak mengalami kan dunia tanpa internet. Enggak ya, mereka lahir udah ada internet. Lahir udah ada sosmed segala macam. Karena dari lahir pun sudah super Jojo, udah gitu ya, udah Cocomelon ya. Udah Cocomelon, udah Cocomelon. Udah Cocomelon ya. Jadi memang kita juga harus mengerti mereka juga Pak sebetulnya Gen Z ini. Ya. Ibu-ibu yang ibu-ibu saya. Kalau ibu-ibu itu adalah generasi boomer, kaget dapat internet. Kaget dapat internet. Iya, dia pikir tuh sosmed tuh kayak ya pos ronda lah ibaratnya dipikir sama mereka kan. Kaget dia dapat internet. Wah, ada internet nih. Saya bisa langsung ngobrol sama dia nih gitu. Lebih ke kaget teknologi. Kaget teknologi. Tapi cenderung begitu pun itu rata-rata ibu-ibu yang kurang memiliki kesibukan. Iya, benar juga sih, Pak. Kalau sibuk nggak ada waktu ya. Atau kemungkinan lainnya adalah dia juga sedang mengalami masalah yang berat.
Iya. Jadi dia perlu pelampiasan. Nah, orang-orang seperti Pak Robis inilah yang menjadi pelampiasannya. Dan seperti Mas Oza ini juga, Iya. enggak ya kalau kamu ya? Saya kalau ibu-ibu saya lumayan aman lah di ibu-ibu aman, saya ibu-ibu banyak banget. Iya. Ibu-ibu banyak banget. Kayak kita harus bertukar musuh Pak ya. Bapak lawan ABG, saya lawan ibu-ibu nanti next-nya gitu. Bisa kali ya. Bisa. Tapi itu dua-dua itu sama-sama dua jenis manusia yang menyeramkan. Iya, iya ABG dan ibu-ibu. Itu tuh sama-sama Ibu-ibu. menyeramkan. Imbang-imbang fansnya K-pop lah. Betul. Mungkin bedanya kalau omelan fans saya, omelan musuh saya nih nggak ada ayat-ayatnya gitu, nggak ada tuh Pak. Tuh, Kamu bacain komen saya juga ya? Gitu. Nggak ada Iya. yang jual cerita pribadi kayak saya aja dulu nggak ada. Iya, Karena saya kalau- aja dulu. Iya, gitu. Ada, ya, saya ada. Kalau musuh saya kan, saya aja dulu ya, dia pengalaman juga belum banyak. Kemarin saya lihat itu, kan teman kita namanya Boris itu kan. Iya, teman kita itu. Nah, tiba-tiba posting foto gigi. Foto gigi. Emang posting ngasal aja. Iya, random aja. Saya tanya kan. dia kenapa posting itu? Biar semua ujaran kebencian, head comment di situ di postingan itu Di aja. postingan itu aja cukup. Nggak nyampah kemana-mana Iya. gitu. Udah rame tuh komennya 1000 lebih udah. Hinaan ibu-ibu semua Oh tuh. iya semua Iya. 2000 ya. Banyak juga yang mensupport, yang Banyak mendukung, juga, maksudnya iya. yang mendukung. Ada juga yang bilang, ya itu kan masalah mereka, kita kan nggak tahu. Ada juga yang begitu. Kita hanya tahu informasi setengah doang, kenapa langsung menghakimi, Iya, ngejudge iya. gitu-gitu. Habis itu teman saya bilang si Boris cerita, itu emang sengaja dia upload terus habis itu dihapus. Dihapus. Oh gitu caranya Pak ya. Biar semua di situ aja komennya. Habis itu dihapus. Oh, udah hilang deh jejaknya. Oh iya, betul strategi bagus juga tuh Pak ya. Cuman di mata netizen tidak seperti itu. Itu seperti itu. Di mata netizen, lemah gitu doang dihapus. Iya. Ya emang nggak nyampe sih Iya, pikiran iya, lu ke iya, sana. Iya. Emang nggak Susah sih, Pak. nyampe. Susah sih. Gitu, makanya. Itu ya mengenai si Genjet itu. Ya diserang sama SJW postingan 0 ini ya. Iya, SJW postingan 0. Itu kan mengganggu sekali. Lumayan Pak. meresahkan juga sih sebenarnya banyaknya fake account. Iya, harusnya ada apa ya? Kurasi lebih ketat Iya, kayaknya Pak di iya. Instagram ya, terutama Instagram lah ya, gitu kan. Kalau kalian pernah nonton film atau mungkin series ya, judulnya Sosial Media. Iya. Sosial media, semua sosial media itu gratis. Betul. Tidak bayar Betul. karena kenapa? Produknya adalah kita. Iya. Saya nonton itu. Kita yang mempromokan produknya mereka. Jadi kita tuh adalah produknya, kontennya tuh kita Kita gitu. ini barangnya sebenarnya kita ini. Dimanfaatkan kita itu. Iya. Makanya kalau lagi download kan itu ada terms and condition-nya. Iya. Segala foto yang sudah diupload itu jadi punya mereka lah, jadi hak milik mereka. Foto itu bebas digunakan untuk keperluan apapun, nggak bisa nuntut, nggak bisa apa. Gitu. Jadi kalau heran saya sih anak-anak itu postingannya 0 Iya, gitu. iya. Ya mungkin dia mau menghindari itu juga kali. Mau menghindari digunakan untuk hal-hal yang ini. Iya, mungkin apalagi kan sih. sekarang ada teknologi AI AI yang makin iya. canggih, lalu ada juga ya namanya teknologi ya. Kalau dibaikan untuk kebaikan dampaknya positif. Tapi kalau digunakan untuk negatif jadi bisa Dan mengarah ke negatif. kriminal dan lain-lain. Iya. Kan sudah ada tuh Mm-mm. postingan AI yang menyebutkan anaknya, muka anaknya, Betul. terus muka anaknya dibikin dewasa. Dewasa. Nanti Itu yang di bioskop itu kan Pak iya, ya. ketika dewasa nanti udah video anaknya udah bisa dibikin macam-macam Iya, tuh. iya, Jadi entah iya. jadi konten pornografi, Pornografi. entah jadi konten apa, ntar anaknya yang disebarkan, suaranya juga sudah dapet. Iya, memang aneh-aneh pas sekarang AI juga di dunia musik juga ada Prabowo nyanyi Coldplay gitu-gitu kan. Udah Nah, aneh-aneh sekarang. udah gitu. aneh-aneh ya, udah aneh-aneh. Tapi kan mungkin kalau misalkan dia takut digunakan untuk AI nih. Mungkin kalau bapak atau siapa mungkin wajar lah khawatir gitu. Ntar muka gue disalahgunakan kan. Nah kalau si akun-akun 0 ini kan ya kayak mas-mas random ngapain takut gitu dipakai untuk. Maksudnya kan Boleh tolong ganti daerah nggak? maksud Mas-mas saya random Jaktim aja Iya, boleh. justru karena yang memang masih daerah kekuasaan kamu. Iya, Ya? Jangan yang nggak daerah kekuasaan kamu. justru karena bagus menurut saya dan Ngeri bro. Lu nyebut satu daerah, itu banyak. Mohon maaf nih, ada di sana. betul ya. Ada yang warga. Iya. Serem-serem. Teman kita aja nggak bisa ngehandle. Bener cuman satu doang lagi teman kita. Iya, cuma satu doang nggak bisa ngehandle iya. teman kita. Maksudnya kan kayak ya lu ngapain sosok takut? Atau nggak lu posting apa deh nggak harus muka lu juga nggak apa-apa kayak kan karena kan musuh saya tadi kan Gen Z kan suka gitu pakai gelas begini,
hashtag mood gitu-gitu juga nggak apa-apa. Yang penting ada postingan lah gitu. Tapi yang mengganggu Mas Oza sendiri dengan postingan nol itu sendiri itu apa yang timbul keresahan yang pertama? mengganggu saya itu adalah ya karena mereka menjadi ya head comment tadi gitu. Oh, basicnya karena akunnya digunakan khusus untuk head comment. Iya, kayak curang gitu, Pak. Maksudnya kayak lu ngeledek gue nih, pas kita buka kayak lu nggak ada bahan apa-apa buat gue. Cengin Balas, balik. misalnya Iya, gitu kan. Karena kita juga nggak tahu lu siapa atau Iya, bagaimana. Kalau nggak yang gitu. komen tapi digembok akunnya. Digembok, kayak kan, digembok gitu-gitu tuh. Iya. Itu tuh yang saya males tuh, Pak tuh. Oh, iya sih agak ganggu juga. Agak ganggu juga. Tapi sekarang sudah mulai di tahap untuk bisa membiarkan nggak? Saya udah mulai bisa membiarkan sih, karena saya juga udah ini lumayan beberapa kali lah ya. Ini mungkin musuh saya yang kesekian lah orang-orang postingan orang. Jadi saya lama-lama saya mikir sebenarnya kita ngomong apa aja mungkin ada SJW-nya sekarang gitu. Iya. Saya nggak nyangka loh postingan nol itu Bisa ada yang tersinggung. membela, iya. Bisa tersinggung ya. Kalau nggak bisa ngepost bisa tersinggung gitu kan sebenarnya aneh kan, Pak. Ya kan lu tinggal posting doang gitu doang yang gue minta gitu maksudnya ya. Ada lagi teman kita Rahmat merosting benda mati. Merosting benda Ada mati. yang marah. Ada yang marah. Yang di roasting benda mati. Iya. Ada yang marah. Ada yang marah. Ada yang marah. Ada yang marah. Benar. Makanya bangsa sebelah itu maksudnya bangsa negara tetangga itu tidak kekurangan orang pintar. Banyak orang pintarnya. Banyak orang pintar, iya. Pintar ngomong. Ada lagi teman saya, Alif Rivelino, Pak. Kenapa lagi Alif? Dia korban fitnah dia. Maksudnya dia udah broken home masih difitnah gitu. Jadi ada video biasa nih. Sorry, Alif yang kacamataan gemuk agak pendek. Iya, agak pendek. Aduh, teman main bola saya tuh. Iya. Jadi dia ada video dia sama cewek yang dia nggak kenal, terus sama cowok lagi nangis gitu. Ya udah video biasa nih, Instastory pada umumnya kan. Nah tiba-tiba re-uploader ini mungkin orang-orang dengan postingan nol juga membangun narasi-narasi drama. Kayak cowok ini nangis karena ditinggal sama ceweknya untuk pergi sama cowok gendut ini gitu. Terus ceweknya bilang kayak, aku nggak mungkin ngianatin kamu demi cowok gendut ini gitu. Padahal nggak ada apa-apaan, Pak. Tapi yang terjadi ya, Alif ini dimaki-maki juga oleh SJW gitu. Padahal dia hanya posting biasa aja, Iya. nggak ada caption, nggak ada apa. Iya, dia bahkan nggak posting, diambil aja Instastory orang gitu. Ibaratnya gini, Pak, saya tadi kan, nih kayak, Lah ini instastory orang. iya, Alif tuh nggak ada di situ. Alif di situ ada. Oh, ada di situ. Jadi misalkan saya ke acara musik nih ada Alif Iya, nih, iya. terus kayak, woi Alif, apa kabar? Ada cewek sama cowok. Saya upload tanpa konteks kan, di download, abis itu saya nggak tahu persisnya kronologi siapa ya, tapi dibangun narasi-narasi fitnah gitu. Seolah-olah cowok itu nangis karena cewek ini pergi sama teman saya Alif gitu. Padahal Alif cuma ya telinga-telinguk biasa ngeliat orang nangis, siapa yang nggak telinga-telinguk sih di acara musik gitu, Pak. Maksudnya gini, saya ngomong ke media. Ini antara lucu, serem, dan kasihan. Iya. Tadi Rahmat mungkin itu konyol ya. Tapi dia ngerosting benda mati, dia upload terus orang tersinggung gitu. Saya nih ditanya sama media, saya bilang mati aja lu, orang tersinggung. Oke lah, saya sama Rahmat masih melakukan sesuatu. Nah Alif lagi di rumah santai aja nih, panik ngapa-ngapain. Kok gue musuh masyarakat sekarang gitu kan? Siapa yang nggak kaget gitu Pak maksud saya? Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa sama sekali. Tiba-tiba tab mention tuh penuh caci maki. Penuh caci maki. Orang juga nggak ngecek itu fakta apa bukan juga kagak. Gitu. Jadi si postingan nol tadi gampang tersinggung dan gampang percaya juga. Gampang tersinggung untuk orang lain. Gampang tersinggung untuk orang lain. Iya, gitu. iya. Waduh, kacau juga. Saya pernah lihat makanya pas kemarin buka-buka Twitter kok rame foto si Alif nih. Iya. Ada tulisan itu, nggak mungkin lah aku sayang sama dia. Lagian dia juga kan gendut, nggak mungkin Iya, aku mau sama dia gitu. Coba Bapak bilang orang gendut di YouTube, wah body shaming segala macam pasti Pak. Ya kan? Kalau dia santai-santai aja. Dia benar nggak tahu apa-apa tuh ya. Dia nggak Lagi tahu apa-apaan, santai Pak. di Lagi rumah. tidur di rumah. Lah. Wah banyak notif baru nih kan Ting, mikirnya. centung, ting, Iya. centung, ting. Kan kaget Pak, dia udah lagi ngapa-ngapain gitu. Iya, iya. Nah, ada satu lagi kemarin saya baru denger itu di seniornya Mas Panji Mas juga. Panji juga. Tentang jadi ini anak stand up aku lupa siapa namanya. Postingannya secara mendadak adalah gini nih, kalau lagi sidang dimarahin sama dosen penguji sidang agak bahasa Arab apa-apa gitu, padahal lulusan Ponpes Jatim. Oke. Videonya seperti itu. Padahal itu ramai tuh dihujat. Wah, segala macam. Ternyata video aslinya adalah yang lagi di video ini tuh orang itu dia lagi bikin konten komentator bola Arab.
Ya. Dihujat juga tuh tapi Dihujat duluan dong. Si yang bikin konten komentator bola bahasa Arab ini memang belajar studi bahasa Arab. memang belajar bahasa Arab beneran. Makanya dia bikin konten bahasa Arab. Sebelumnya dia bikin konten misalnya kayak lagunya Komang tapi dibikin bahasa Arab sama dia. Iya, parodi lah. Iya, parodi gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada temennya tanpa persetujuan, tanpa apa, ngerekam temennya yang lagi bikin konten. Ngomong bahasa Arab. Ditulislah caption, diupload begitu. Temennya itu yang harus diganti, Pak ya. Saya satu temen kayak gitu sih. Saya keluarin dari grup WhatsApp tuh gitu-gitu. Sama ada satu lagi, Pak, kemarin. Jadi dia seorang kakak nih. Oke. Adiknya cewek, adiknya menikah. Oke. Nah, dia nih bapaknya baru meninggal dunia. Oke. Jadi ketika pernikahan adiknya, dia jadi wali kan. Mau tidak mau karena bapaknya sudah tidak ada. Meninggal. Nah, dia nangis lah, terharu. Bukan terharu, dia nangis sedih. Sedih ingat karena ya andaikan bokap gue masih ya, hidup. Andai bapak masih ada di sini gitu. Direkam seperti biasa oleh teman-teman seperti tadi nih yang bahasa Arab itu. Direkam, diupload. Nah, didownload oleh orang entah dari perkampungan mana, ditaruh di Twitter. Dengan caption? Nangis datang ke nikahan mantan gitu. Maksudnya nih orang udah yatim difitnah gitu. Maksudnya belas kasihan netizen emang nggak ada, Pak. Sekasar-kasarnya omongan saya nyampe ke situ loh. Dan netizen yang membaca itu langsung tuh percaya. Menghardik langsung head comment. Ngapain lu gitu. datang ke nikahan gini. Bahkan beberapa akun centang biru juga ikut-ikut memaki juga gitu. Itulah nih, tolong Elon Musk harusnya agak lebih ada apalah, saya nggak tahu sistemnya apa. Sama yang viral terakhir ini kawan-kawan kita. Ketika permainan fitnah Abdur, Ari, dan Mamat. Nah, itu dia, itu. Media-media ternama. Media-media yang kita baca sejak kecil yang gitu ternama kan. Entah mereka untuk komedi, entah memang mereka udah yang penting traffic aja. Iya, sekarang saya lebih percaya sama Lambe Turah Pak lama-lama. Lama-lama ya. Dibanding media-media begitu dah. Kayaknya Lambe Turah juga yang paling bener ya. Iya, dia opini rakyat beneran gitu kayak Lambe Turah. Karena yang diposting gitu. beneran tuh. Udah fakta paling gitu. nyempil-nyempil S3 marketing lah. Ya, dan kita pun udah tahu kan. Kita pun udah tahu. Tiba-tiba ada orang ngerekam TV Tron, ini lagi iya, promo. Kayak, ada apa sih di tengah Jakarta? Ya elah. Gitu tuh. Jakarta diserang oleh naga gitu. Iya. Ada naga yang mau keluar dari gedung ini gitu. S3 marketing. Iya. Gitu Pak. Iya. Jadi itu sih saya sebenarnya tolonglah netizen jangan begitu harus. Iya. Gitu. Dan juga ya netizen plus media juga sih ya. Media juga. Netizen gila ya. Cepet banget untuk langsung merespon. Cepet banget untuk selalu merespon. Bener-bener kaget akan internet kayaknya ya. Iya ya, betul. Dulu kan kita kalau ada baca berita di koran, ya paling obrol-obrolan antar tetangga, antar teman aja gitu. Baru berita lagi, nanti nunggu berita yang benernya besok hari. Paling cepat tuh besok hari subuh, paling cepat jam 5 subuh. Koran sama berita TV dulu patokan kita kan. Ya, sekarang semua orang ya memang sebahaya itu ternyata ya. Menyebarkan berita-berita tidak benar. Betul, Pak. Ya, seperti yang dibilang Mas Panji juga lah netizen nih kan. Informasi setengah, kesimpulannya utuh. Nah, itu dia. Kesimpulannya full. Informasi setengah doang ya. Kalau Anda kan informasi tentang anak-anak Jaksel kan valid ya. Riset saya kan dalam kan. Sama penelitian saya, wah nggak main-main Pak saya. Nggak main-main ya? Penelitian saya? Wah, saya dari jam 2 udah di lockdown gitu. Jadi, dari jam 2 apa nih? 2 siang. 2 siang? Udah siap-siap, sofa saya tekin dulu kan gitu. Saya hari ini buka botol apa, ada strategi-strateginya. Oh, ada perbedaan-perbedaannya tuh? Saya ada rundown bahkan. Oke, gimana? 6 sampai 7 lockdown, ntar jam 7 pindah Miss Jackson gitu. Miss Jackson udah buka? Miss Jackson udah buka. Oh, udah buka, sorry ya. Udah nggak pernah lagi keluar malam. Iya, benar. Gitu. Terakhir sepenglihatan saya semenjak pandemi kan dia renov. Nah, pas pandemi kan tutup semua tuh Pak tuh. Tutup semua kan. Kata siapa? Tapi kok pas saya lewat kok ada orang lagi keluar begini ya, nggak tahu mungkin ngantuk atau apa kita nggak tahu lah. Ngantuk. Di luar sih gelap, parkiran sepi. Ada pagernya gitu kan, tempat-tempat di yang lain tuh. Masuknya kan pakai password, Mas. Ya, gitu. Gen Z Jaksel sekarang masih banyak ininya nggak? Pernak-pernik kelakuan-kelakuan antiknya? Gen Z Jaksel sekarang kita lagi zamannya festival musik lagi mau banyak ya, dan ada konser-konser band luar kayak Coldplay, gitu-gitu. Jadi mereka lagi banyak mungkin fokus di rumah belajar musik biar pas nonton tahu Pak gitu. Berarti sebelumnya nggak tahu? Sebelumnya mereka tahu mukanya doang kalau Gen Z kan. Tahu mukanya doang. Pamungkas naik kan, Mas Pam. Pas Pamungkas nyanyi,
Gitu dia nggak tahu lagunya Pak gitu. Gitu aja ya. Takutnya terjadi lagi pas Taylor Swift, makanya mereka mungkin sekarang lagi ngafalin nih lagu-lagunya TS. Taylor Swift kan sebegitu ketatnya. Sebegitu Bahkan nggak jadi ketatnya. mau di Indonesia kan? Iya. Karena melihat carut-marutnya percaloan Mungkin. dan lain-lain. Iya. Karena kan kadang-kadang band-band yang sudah ataupun orang-orang penyanyi-penyanyi yang sudah sekelas itu mendahulukan fansnya Fansnya. ketimbang si agen-agen percaloan ini. Iya. Misalkan kayak dulu pernah dicerita di sini nih Botik Tika Penggabean. Dia kan Tika penggemar Penggabean. berat Coldplay. Iya. Dia tahu kebiasaan-kebiasaan personil-personil Coldplay ketika datang tur ke negara tertentu atau kota Oh, dia tertentu. tahu Dia tahu kebiasaannya? kebiasaannya. Misalkan kayak mereka tuh suka naik sepeda ataupun suka jalan kaki di taman kota. Ya, karena Coldplay kan emang agak alam-alam gitu mereka Ya, kan. jadi mereka nggak akan ketemu tuh dengan orang-orang sultan-sultan yang ketemu di mall, di tempat-tempat fancy Oke. atau mewah. Jadi kalau emang fansnya mereka, jadi mereka membawa movementnya adalah ya udah lu kalau mau ketemu gua lu banyak-banyak jalan di kota, di taman Ke kota. taman-taman. Banyak lu naik sepeda akan ketemu gue. Oke. Gitu. Iya, Jadi nggak akan ketemu tuh yang datang-datang ke konser pakai patwal gitu-gitu nggak Nggak ada. Nggak Iya, nggak ada. Yang nggak turun harus wah pas banget di depan pintu masuk. Iya kan? Nggak ada. Nggak ada. Oh, Tapi udah. taruhan di Coldplay nanti di Jakarta pasti ada yang gitu. Pasti ada yang gitu. Datang udah sama kamera gini biasanya kan tuh Ya, sama lampu. Iya. gitu. Oh, dia sering naik sepeda dan nongkrong-nongkrong di taman-taman ya. Jalan di taman kota. Jalan di taman kota. Iya. Jadi kalau mau ketemu Chris Martin dan kawan-kawan dia harus mau seperti itu. Nah si kaya-kaya ini mana mau seperti itu. Iya sih. Berarti nanti ketika Coldplay kesini dia akan ke taman-taman kota, Pak ya? Hari sebelumnya. Hari sebelum konser. Semoga dia nggak kaget ngelihat ukti-ukti minum janji jiwa di situ ya sama orang-orang. Chris nih beda sama taman Singapura, Chris sih. Takutnya gitu kan merekanya ya, bukan kitanya. Takutnya tamannya beda. Tapi Iya. ketika konser Coldplay itu di anak-anak Jaksel sendiri ada polemik tersendiri nggak? Nah, polemik di anak Jaksel tuh kayak kalau yang Jaksel yang mohon maaf tingkat bawah ya, kayak lagi mencari calo sekarang gitu. Kayak Lebih mahal dong. lebih mahal, tapi kan mereka kan lebih punya duit dibandingin ada waktu untuk war tiket gitu, Pak. Kalau anak Jaksel kan. Tapi kalau yang lebih advance-nya lagi, udah kita Singapura deh, Bro, gitu. Ah, toh di sana juga 5-6 hari. Iya, nah kalau yang lebih tingginya lagi itu minta duit papi buat ngejar yang di Eropa, Pak, levelnya. Ah, Nggak pakai dia. posting minimal Australia. Iya, Yang di Australia. Sydney atau di Melbourne gitu ya. Dan itu biasanya slide post pertama gelangnya dulu, geser stadionnya, geser Chris Martin lagi begini, geser baru dia lagi nyanyi di belakang. Padahal dia cuma tahu Fix You sama Yellow, nggak apa-apa. Yang penting kan lu terlibat dengan konsernya Even gitu. Viva La Vida pun nggak tahu ya. Viva La Vida pun nggak tahu dia sebetulnya. Hymn for the Weekend pun nggak tahu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau Harry Styles dia hafal semua tuh. Coldplay dia nggak terlalu tahu. Coldplay nggak terlalu tahu. Berarti postingannya karosel lah pasti ya. Karosel pertama gelangnya sama gelang. Jadi ini tangan dia sama cowok atau ceweknya begini nih. Teman-teman lah. Kalau Oh, nonton teman-teman, rame-rame. teman-teman. Nonton rame-rame Teman-teman. gelang semua. Iya. Hashtag Coldplay, hashtag trip. Nah gitu biasanya kan gitu tuh. Tapi kalau yang advance yang oke-oke minta uang ke bokap nyokap, Iya. nonton yang di Manchester. Itu kalau yang udah yang Jaksel di yang bener-bener. Belanda gitu ya. Kalau yang Jaksel yang lebih tingginya lagi kan emang udah kuliah di sana, Pak. Jadi ya tinggal langsung beli tiket Emang aja. udah kuliah di London, nonton Coldplay di London ya udah Iya, gitu. biasa aja buat dia dan postingnya nggak usah terlalu banyak gitu, malah biasa-biasa aja. Biasa aja. Karena hari-hari gue udah di London, bro. Gitu. Iya, sebenarnya memang Jaksel yang tinggi banget tuh nggak terlalu posting-posting. Pak. Nggak terlalu banyak tingkah. Iya, nggak terlalu baik tingkah. Jaksel-Jaksel yang pindahan dari Jaktim inilah yang mengganggu sebenarnya. Ya maksudnya, lu dari kecil di Condet terus lu pindah ke Gandaria, jangan norak lah gitu. Maksudnya biasa-biasa aja. Berarti dong. perbatasannya tuh bisa dibilang Pasar Minggu, Kalibata, Pasar Minggu itu daerah transisi lah bisa dikatakan. Jalan Raya Bogor tuh ya, Nah, Pasar Rebo, Pasar iya, Jumat itu ya, tuh. itu daerah transisi tuh ya. Iya, itu daerah konflik bisa kita katakan Pak, ibaratnya itu. Jalur Gaza tuh ya. Jalur Gaza di situ. Kayak kalau tinggal di situ tuh krisis identitas kayak gue ini Jaktim apa Jaksel gitu kayak. Taman Mini. Iya, Taman Mini kan bimbang ya kayak gue Jaksel apa Jaktim gue kayak gue udah bermozzarella tapi kenapa gue trondol gitu kayak gue yang mana nih gitu. Ada titik krisis Pak. Ada titik krisis Gitu itu tuh. ya. Tapi kalau untuk lifestyle sendiri anak Jaksel sekarang apa sih yang lagi hype? Nah, untuk lifestyle sekarang yang lagi hype itu terakhir apa ya, selain festival musik itu mungkin masih belum ada perkembangan lagi sebenarnya Pak ya, masih sama ya kayak Nongkrong-nongkrong masih. nongkrong mas, tapi kayak sekarang kayak apa? Baju-baju skena itu. Baju-baju skena itu lebih Baju ke- band. Baju band. Nah, itu lebih ke teman saya sih, bukan saya Pak ya. Karena itu musuhnya beda lagi tuh saya nggak mau nyentuh lah kalau gitu. Saya nggak ikut-ikutan kalau gitu ya, sorry.
Tapi kalau untuk misalkan lifestyle anak-anak Jaksel, wewangian anak Jaksel, Nah, kalau mau wangian Pak ya. Hah? Sebenarnya nggak hanya mau wangian, jadi banyak sekarang yang kan ada cowok-cowok red flag lah, Iya. ada yang bagaimana lah. Jadi Saya gini. termasuk yang dibilang red flag. dibilang red flag oleh Most of all the time. Oke, Karena oke. saya Gemini, Oh. karena kasus-kasus. Iya, Jadi iya, dibilang iya, red iya, flag iya. banget lah gitu. Nah, red flag sebenarnya bukan hanya dari wangi-wangian nih Pak nih. Saya kalau mau cerita keluhan kaum saya juga ya, banyak yang Kaum. ada yang dan kaum saya dan kaum Jaktim kan banyak kayak susah untuk ngebungkus nih gitu. Misalnya anak Jaktim, gue udah ke dark down gitu. Oke. Ngepik gue udah jago gitu. Gue udah bayarin gitu. Kok nggak ngebungkus ceweknya ya? Lu naik Supra Trondol percuma gitu kan. Percuma dong. Jadi kan harus ada solusi lain kalau kayak gitu kan. Betul. Misalnya kita kurang ganteng, susah harus perawatan dulu. Ya kalau nggak good looking, seenggaknya good reckoning lah. Iya gitu. Tapi kalau good rekening juga nggak good harus kerja dulu kan. Iya. Kalau kendaraan kayak ini harus nabung dulu. Tapi kalau bawa badan tuh bisa instan Pak. Oi, Iya. Misalkan keluarnya bawa badan. pakai apa? Nah ini dia tolong. Ini lah Pak Robis nih. Inilah solusi. Your escape way. Nih Pak ada quotes-nya Pak. Apa? Your escape way from the red flag zone. Oke, berarti ini adalah jalan keluar kita ketika kita dalam zona red Red flag. flag gitu. Ini Bagian- apa? Apa ini? Ini kolaborasi saya dengan Sonar, brand dari kakak saya sendiri gitu. Jadi ini selain memperharum kita, juga memperakur keluarga saya gitu. Saya akur sama abang saya. Saya akur. Itu kamera kamu di situ tuh, kamera Ya, kamu di itu, situ. itu, Kamera kan. kamu di situ tuh. Nah ini Pak parfum nih Pak nih. Ini harganya 169.000 dan bisa dibeli di toko-toko online manapun. Oh, gitu. harganya itu lumayan terjangkau ya? Lumayan dan tadinya kita pengen kita bikin 170 gitu. Nah. Gue bilang bro ini buat anak Jaksel yang pengen bungkus harus ada 69 di situ gitu. Oh, oke. Harus ada. Ada unsur 69 Ada di situ. 69 di situ. Oke. Ibaratnya Jadi ini gitu. instan. Ini instan nih. Maksudnya instan akan membawa kamu keluar dari zona red flag. Iya, ini daya tahannya outdoor indoor kurang lebih 8 jam sampai 9 jam. Jadi ini juga ya untuk nggak hanya untuk anak Jaksel ya, Jaktim, Jakbar pun boleh, Boleh. gitu. Iya. Tapi masa iya BA-nya Jaksel aja pakai, masa Iya. kalian nggak pakai gitu ya? Gitu. Gokil. Ini apa kalau boleh tahu aromanya aroma apa? Kan cowok kan banyak tuh aromanya. tuh. banyak. Ini kayak aroma apa ya? Pokoknya kayak ya wangi-wangi lelaki lah Pak, kayak kekayu-kayuan gitu-gitu bukan. Siapa tahu kan ada aroma sitrusnya, ada aroma Iya, bakarat atau gitu-gitu. gimana gitu. Kurang lebih begitu. Kurang lebih Sonar begitu ya. Exoza. Nggak tahu Anda produk Anda ya. Saya di briefing, lu yang branding ya gitu doang. Saya juga sejujurnya nggak terlalu Tapi pakar, setidak-tidaknya ini adalah 169.000 untuk wewangian, untuk perfume, oke dong. ya. Iya, oke. Oh, Gitu. Coba ini, Boleh, Pak, ini dibuka Pak, ini memang khusus ini- untuk plus 26 saya bawa. the parfum. Oh, the Oh, the parfum. parfum. Karena kan ada eau de toilet, Iya, ada eau de parfum. Eau de parfum. Oke. Gitu. Berarti ini eau de parfum lebih lebih apa istilahnya ya? Nggak terlalu menyengat-menyengat Nggak banget. terlalu, ini kayak halus aja, soft Halus. aja. Kalau yang gitu. toilet itu agak menyengat, Kencang itu, agak kencang ya. gitu. Ini nggak apa-apa dibuka. Boleh Pak, ini saya bawa untuk Gokil, gila teman-teman kita ini udah pada bikin brand-brand sendiri. Kenapa dipilih warna biru? Nah, karena kan kayak gini, lagi-lagi Pak ya. Tadi kan ini untuk perbungkus-bungkusan nih. Iya. Film bokep kan blue film BF. Nah, itu dia. Oh emang udah ini parfumnya kalau mau ngebungkus gitu. Iya, nggak yang barusan saya kaget juga. Sebuah sebenarnya, branding yang di luar ilmu branding ya. Memang ilmunya agak-agak serem gitu ya. Iya. Dia mematahkan marketing komunikasi yang baik dan benar gitu. Dipatahin ya. Ini untuk yang pengen Antitesis. ngebungkus dengan konsen ya tentunya Pak ya, Iya, dengan iya. sama-sama mau gitu. Dengan konsen. Heeh. With consent. Oh, kayak buka handphone Samsung ya? Atau iPhone gitu ya. Nah. Sonar Perfumery. How to use apply on skin surface, neck, chest, and arm. Nah. Agak seret ya. Ya Pak, nggak usah gitu. Biar nggak seret. Nah, tapi kan brandingnya tadi udah begitu. Buat ngebungkus, buat apa. Saya hanya menjalankan irama aja. Anda hanya ngikutin aja. Iya, saya kan harus yes and. Ya, betul. Yes Harus and. harus yes and. Wah, ada tutupnya Ada lagi. tutupnya lagi. Double. Ya, sama seperti Atau emang nggak sengaja kebuka. Heeh.
Gitu. Nah, kan? Kita coba dulu. Ya, itu dulu. Oh. Kayak cool-cool dan nggak terlalu berlebihan Iya, gitu loh, iya. Pak, ya kan? Nggak terlalu om-om. Nggak terlalu om-om, tapi juga nggak terlalu Gen Z gitu, kayak gue dewasa juga. Kalau kadang-kadang ada, kalau cowok tuh, kalau cewek identik parfumnya tuh kayak agak manis. Iya, kayak vanilla-vanilla Iya. gitu ya. Ini cowok baunya sih. Oke, iya sih. Oh, di belakang juga nih ada Ada tulisan, tapi Ada itu khusus untuk yang beli aja, Pak. iya. Karena itu saya nulis sendiri tuh belakangnya. Iya. Gitu. Oke. Hanya ada Rp169.000 saja. Rp199.000 bisa dibeli di toko online manapun. Di luar ongkir ya? Di luar ongkir, bisa dibeli di toko online manapun. Gitu. Toko online udah banyak tuh di Banyak, e-commerce. Di e-commerce sudah ada, udah komplit kita. Ada di mana-mana. Sonar X Oza. Gitu. Gitu, Pak. Mantep Ya, banget ya. Mas Oza nih ya. Di balik pengaduan ada promo ya. Sejujurnya saya kaget. Tapi karena bro, Iya, benar. kita semua satu rumah Iya. dalam rumah stand up comedy Indonesia. Betul. Harus saling support, saling Iya. bantu. Harus erat kita biar Betul. tidak bisa diganggu oleh orang-orang lain. Nih, Sonar X Oza. apa sebutannya? Sonar X Oza. Oh, Sonar X Iya, Oza. gitu. Oke, Sonar X Oza. Iya, Cocok iya, lah iya. biru. Benar. Oke, Mas Oza. Ya. Ini tadi ada 3 kurang lebih saya lihat laporannya Iya, ini betul. yang bisa saya Kerjakan cermati ya. Ada yang mengenai lari-lari di stadion catcalling itu, yang pelakunya kayaknya bukan orang sini. Udah, lalu habis itu ada mengenai Instagram, Ya. tapi postingan 0 dan juga diserang oleh SJW yang membela akun-akun postingan 0. Berpostingan 0. Ya. Oke. Itu dia. Itu yang bisa saya cermati mengenai laporan dari Mas Oza X Sonar ini. Ya. Sip. Baunya oke. Ini strong banget. Habis ini main volley dong, Pak. Mm. Dapat parfum. Udah pakai parfum, main volley dong. Gak usah Apa? main volley. Oh, iya. Dateng dan nonton aja ke pertandingan volley. Gak usah ditunjukin. Oh, iya. Datangnya pakai topi, pakai masker, pakai hoodie. Nonton. Gitu loh. Nah, kalau di sini kameramen rekam sambil menggiring, Pak, ya, gombesnya. Di sini. Emang mereka tuh seneng. Kalau saya tuh terpuruk. Saya tersudut. Iya, Cuman di sini doang ada yang kayak gitu kan. Bener, Biasanya bener. pada takut kan. Iya, Pada dia sama atas ada tuh jangan. Di sini Iya. enggak. Tempat lain karena kameramen ketawa aja tuh ditahan-tahan gitu, Pak. Tempat-tempat lain kan. Apa karena gitu ya? Terlalu bebas jadi kebablasan. Iya, kayaknya gitu, Pak. Terlalu bebas berpendapat Jadi di sosmed jadi kebablasan. Benar. Gitu. Ya mudah-mudahan lah. Jadi semua bisa kita hentikan di Negara Plus 26 Ya, tercinta. dengan ini. 26 ini. Oke, kalau begitu aja. Ini saya keep ya. Ya, terima kasih Pak Robis ya. Makasih loh. Makasih, Sudah makasih. ngasih ini secara cuma-cuma dan gratis. Ya. Nanti akan saya sebarluaskan ke warga-warga Plus 26 biar mereka semua beli ini. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Thank you, Pak Soja. Terima kasih ya. Saya Ya. ke belakang, Pak ya. Mari, silakan. Thank you. Sonar X Oza.